Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu dengan materi peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, dan pembelajaran ketiga. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita atau terlalu jauh membahas terkait dengan materi kita pada hari ini, maka sebelumnya kita berdoa bersama, dan doa dipimpin oleh ketua kelas, dipimpin oleh Noval Aditama dan teman-teman yang lain mengikuti ya untuk doanya. Ya, silakan Noval Aditama dipimpin doanya untuk doa sebelum belajar. Silakan Noval. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Iya. Ya, doa belajar sudah selesai dan dipimpin oleh Noval Aditama. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, iya Pak, iya Pak. Iya. Ya, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya, anak-anakku sekalian, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada bunga, ada buah, ada daun, ada batang, kemudian ada akar. Anak-anakku sekalian mungkin sebelumnya sudah pernah dibaca ya, Noval, Wastika, mungkin ada yang bisa mengulang bagian-bagian daripada tumbuhan. Silakan. Siapa yang bisa? Akar, batang, daun, buah, bunga. Ya, akar, batang, daun, bunga, dan buah ya.
Anak-anakku sekalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan ya pengertian daripada akar. Ya, mungkin ada yang bisa ya, anakku sekalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan pengertian daripada akar. Silakan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Ya, Wastika ya. Ya, Wastika pintar. Noval, Hulu Afifa mungkin bisa menambahkan. Novel Aditama ada gangguan. Wahyu Adilaga. Wahyu Adilaga, untuk yang dimaksud dengan akar, pengertian ya, penjelasan dari akar tersendiri ya. Silakan. Wahyu Adilaga, silakan dijelaskan. Ya. Mic-nya, mikrofonnya diaktifkan, Wahyu Adilaga. Hulu Afifa, silakan ditambahkan. Wahyu Adilaga. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian memperkokoh tumbuhan. Ya, pintar Hulu Afifa. Silakan tepuk tangan dulu untuk semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Nah, untuk selanjutnya ya, sesudah akar itu akar ya. Jadi akar juga ada macamnya, ada berbagai macam akar, yaitu akar tunggan dengan akar serabut. Ya, silakan yang bisa menjelaskan akar tunggang itu seperti apa, kemudian akar serabut itu seperti apa. Siapa duluan? Wastika. Ya. Akar tunggang sebagai tempat menyimpan makanan dan penopang bagi tumbuhan dikotil. Terdiri dari satu akar utama yang besar dan akar-akar kecil yang merupakan cabang dari akar utama. Ya, oke. Ya, akar tunggan ya. Ya, akar serabut. Akar serabut sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh secara kokoh. Terdiri dari banyak akar yang berukuran sama, berbentuk seperti serabut. Ya, pintar Wastika Muspira. Tepuk tangan dulu untuk Wastika. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Hulu Afifa mungkin bisa menambahkan penjelasan dari temannya tadi, dari Wastika. Akar tunggang sebagai tempat menyimpan makanan dan penopang bagi tumbuhan dikotil. Terdiri dari satu akar utama yang besar dan akar-akar kecil yang merupakan cabang dari akar utama. Akar serabut sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh secara kokoh. Terdiri dari banyak akar yang berukuran sama, berbentuk seperti serabut. Ya. Hulu Afifa, tepuk tangan untuk Hulu Afifa. Ya, Hulu Afifa ya sudah menjawab terkait dengan macam-macam akar. Jadi akar itu ada dua, akar tunggan dengan akar serabut ya, sudah dijelaskan tadi. Ya, selanjutnya kita ke bagian tumbuhan, bagi-bagi tumbuhan yaitu di batang. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang bisa untuk menjelaskan pengertian dari batang. Ada siapa dulu? Ya, Hulua ya, Hulua dulu ya. Wahyu Adilaga, silakan Wahyu Adilaga. Organ bertumbuh.
Ya. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang Ya. juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makan dan Ya. mengeluarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Wahyu Adilaga. Ya, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan terkait dengan penjelasan pengertian batang tadi. Ya, Wastika. Ya, mic-nya ya. Ya. Siapa lagi Hulu Afifa yang bisa menambahkan? Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi Ya. sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan Ya, pintar semua ya. Tepuk tangan untuk Hulu Afifa. Ya, tepuk tangan. Ya, Wastika juga ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu salah satu diantaranya batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, jadi batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ya. Jadi kemudian batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan yang hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya. Ada yang bisa menjelaskan anak semua untuk jenis-jenis dari batang itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada beberapa macam. Batang rumput, batang basah. Batang basah. Ya, batang basah. Apalagi? Batang rumput. batang rumput. Batang rumput. Ya, apalagi? Batang berkayu. Batang berkayu. Ya. Jadi contoh dari batang basah itu misalnya bayam ya. Bayam itu batang basah ya. Kalau mangga misalnya contohnya itu adalah batang berkayu. Kemudian batang yang rumput ya, padi. Jadi padi itu adalah batang rumput ya. Jadi bisa dibedakan mana batang berkayu, mana batang rumput, dan mana batang yang basah ya. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita ke bagian-bagian tumbuhan yaitu daun. Ya, anak-anak sekalian mungkin sering melihat daun cuma belum mengetahui, atau ada yang sudah mengetahui fungsinya dan ada juga yang belum mengetahui fungsinya. Silakan anakku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari daun itu sendiri? Mungkin ada ya di rumahnya. Ada daun di rumahnya ya. Untuk pohon mangga, ada siapa yang punya pohon mangga di rumahnya? Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan tetap di batang. Ya. Siapa lagi? Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan daun juga mengandung banyak zat warna hijau yang disebut klorofil. Ya. Pintar. Siapa lagi? Ya. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pernapasan dan penguapan. Ya.
Tepuk tangan dulu tuh semua, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin dari berbagai daun itu ya, mungkin anak-anakku sekalian mungkin bisa membedakan ya. Kita bisa bedakan beberapa macam ya, beberapa jenis daun. Ada daun melengkung ya, ada daun menjari, kemudian ada daun sejajar, kemudian ada daun menyirip ya. Ada yang bisa mengulang ya untuk jenis-jenis daun? Daun menjari. Ya, daun menjari. Daun melengkung. Ya, daun melengkung. Sejajar, daun menjari. Ya, daun menjari. Ya, daun mangga itu termasuk daun apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Menyirip. Daun menyirip ya, ya. Jadi pintar anakku semua bahwa daun mangga itu adalah termasuk daun menyirip. Kemudian daun tebu. Daun tebu itu kira-kira daun masuk kategori masuk jenis daun yang mana ya? Sejajar. Ya, jadi pintar anakku semua bahwa daun tebu itu adalah termasuk daun sejajar. Kalau daun singkong, ada yang tahu daun singkong itu termasuk daun apa ya? Menjari. Daun menjari. Ya, pintar semua anakku semua ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ya. Jadi jenis-jenis daun itu ada itu daun melengkung, kemudian ada daun menjari, kemudian ada daun sejajar, kemudian ada daun menyirip. Nah, contoh-contohnya daun mangga itu daun menyirip, kemudian daun tebu. Daun tebu itu adalah daun sejajar, kemudian daun sirih itu daun melengkung, kemudian daun singkong itu adalah daun menjari ya, anak-anak semua ya. Ya. Selanjutnya kita ke bunga. Ya. Anak-anakku sekalian mungkin sering mendengar juga ya bahwa tidak asing lagi untuk semua bahwa di samping akar tadi bagian-bagian tumbuhan ada juga yang bunga ya. Anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan bagian-bagian bunga ya, ada yang bisa menjelaskan? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ya, siapa lagi? Bagian-bagian bunga adalah kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal buah, mahkota, dasar bunga, bakal biji, daun pelindung. Ya, ya. Jadi bunga itu adalah merupakan bagian tumbuhan ya, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji ya. Jadi bunga, kemudian bunga itu ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian bunga yaitu ada kepala sari, ada kepala putih, kemudian benang sari, ada tangkai putih, kemudian bakal buah ya. Kemudian ada mahkota, ada dasar bunga, kemudian ada daun pelindung, kemudian ada bakal biji. Ya, jadi banyak sekali bagian-bagian daripada bunga itu, ya. Ya. Anakku semua sudah tahu semua terkait dengan bagian bunga itu yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang bisa melanjutkan bagian-bagian bunga itu sendiri? Untuk bagian-bagian bunga, siapa yang bisa mengulangnya? Apa yang saya sebut tadi? Ya, silakan Wahyu Dilaga. Kepala sari, kepala putih, Ya. benang sari, tangkai putih, Ya. mahkota, bakal buah, dasar bunga, bakal Ya. biji, daun pelindung. Ya, oke. Ya, semua sudah disebut ya untuk bagian-bagian bunga. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk tangan dulu untuk materi daun bunga. Silakan tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ya. Oke, kita lanjut materinya yaitu di buah ya. Ya, kita lanjut materinya di buah.
Ya, anak-anak sekalian mungkin sama seperti tadi, ada beberapa bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu ada akar, ada batang, ya, ada bunga. Nah, sekarang kita ini bagian-bagian tumbuhan yaitu di bagian buah ya. Anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan ya fungsi daripada buah itu sendiri. Misalnya buah mangga apa fungsinya? Ya. Ya. Buah dan biji bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Ya, oke, tepuk tangan semua ya, tepuk tangan dulu semua ya. Sudah menjawab dengan benar ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa buah itu adalah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah ya. Jadi contohnya buah mangga dan buah apel ya. Ada lihat ya semua ya, buah mangga dengan buah apel. Jadi buah terdiri atas daging buah dan biji. Kemudian bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya ya. Itu yang biasa kita sering konsumsi. Biasanya tiap hari kita makan buah ya. Mungkin Nopal ini banyak pohon mangga di rumahnya ya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian mungkin ada ya, buah itu ada bagian-bagiannya. Siapa yang bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh bagian-bagian dari buah itu? Ya, silakan. Ya. Buntut cepat melekat bergantung pada ranting datar. Ya. Paling luar untuk bagian buah yang dapat dimakan bagian buah yang ada di dalam buah. Ya, pintar semua ya. Ya, jadi bagian-bagian buah itu ada tangkai yang berfungsi untuk melekat bergantung pada ranting atau dahannya. Kemudian kulit buah ada lapisan bawah yaitu luar, kemudian lapisan paling luar untuk melindungi buah. Kemudian ada daging buah, yaitu daging buah itu ada bagian buah yang dapat dimakan. Kemudian selanjutnya ada biji. Ya, bijinya itu yang biji mangga misalnya. Biji mangga itu yang ditanam lagi supaya dapat dilestarikan keberadaan dari mangga itu sendiri, jadi tidak putus ya. Ada bisa berkembang ya. Dari biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita ke materi biji ya. Kita ke materi biji. Anak-anak sekalian ya, apa dari fungsi daripada biji itu ya? Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan biji? Ya, Wahyu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan ya antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jadi jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi biji memiliki kepin, kemudian biji ada yang berkepin satu, ada yang berkepin dua. Kemudian biji itu biji berkepin satu disebut monokotil dan biji berkepin dua disebut dikotil ya, anakku semua ya. Kemudian anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa memberikan contoh daripada bagian-bagian biji ya. Silakan, baik itu biji yang dikotil maupun biji yang monokotil ya. Silakan diberikan contohnya anak semuanya.
Ya. Ya. Untuk bagian-bagian biji ya ada dua, yaitu misalnya dikotil, ada monokotil. Tadi anakku sekalian sudah menyebutkan bagian-bagian dari biji itu. Contohnya kacang ya. Kacang itu ada termasuk dikotil ya. Biji dikotil yang mana dalam biji dikotil itu ada kulit biji, kemudian ada plumula, kemudian ada radikula, kemudian ada poros embrio, kemudian ada kotiledon, itu dikotil. Kemudian untuk selanjutnya yang misalnya jagung ya, jagung itu adalah merupakan monokotil ya. Ya, monokotil. Dia juga ada kotiledon, kemudian bagian-bagiannya adalah jaringan buah, kemudian kulit biji, ada endosperma, kemudian ada poros embrio, kemudian ada plumula, ada seludan, dan ada radikula ya. Jelas ya semua ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua terkait dengan materi biji tadi ya. Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, terkait dengan apa yang kalian pelajari tadi ya, itu perlu dibuatkan untuk beberapa pertanyaan ya, baik itu bagian-bagian bunga, ada apalagi, ada biji, ada batang, ada buah, ada bunga ya. Jadi semua itu adalah bagian-bagian tumbuhan ya, yang perlu jaga ya keberadaannya agar tidak habis. Ya, anak-anakku sekalian, kita evaluasi ya, Saya ingin mengetahui sejauh mana pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ini adalah profil saya. Jadi ketika anakku sekalian mau menjawab soalnya, ya, ini soalnya soal pilihan ganda, ya, soal pilihan ganda ujian kinerja UKIN, uji kinerja PPG tahun 2010 angkatan 2 akhir ya. Ini profil saya. Ketika anakku sekalian mau menjawab soal, maka profil saya itu muncul ya. Jadi ini evaluasinya ya, ini evaluasi ya. Mungkin tidak ada yang muncul di situ ya. Tidak ada.
Ada yang muncul atau tidak ada? Ada. Ada ya? Pak, itu ditulis di buku? Ya, ini langsung dijawab secara online ya. Ini langsung dijawab secara online. Oh, belum. Yang satu. Ya. Pak, langsung dijawab jawabannya atau diketik? Ya, untuk ini anak aku semua pakai laptop atau pakai HP sekarang ya? Laptop. Ya? Pakai handphone ya? Ya. Pakai Nopal pakai laptop ya? Nopal pakai HP juga? Ya. Jadi ini soalnya ya. Anakku sekalian, silakan diisi ini profil saya ya, ini kemudian ini diisi ya evaluasinya. Harus diisi dulu ya, harus diisi dulu nama lengkapnya siapa ya. Noval Adi Nopal ya, Nopal Aditama ya, Nopal Aditama ya. Kemudian ke bawah lagi nomor absen 001 ya. Nopal, untuk Nopal silakan dijawab langsung Nopal. Untuk Nopal ini ya. Ya, yang termasuk bagian-bagian bunga berikut ini adalah titik-titik. A. Kepala putik, kepala sari, benang sari, mahkota. B. Batang, daun, akar, biji. C. Daun melengkung, menyirip, sejajar, menjari. D. Akar serabut, akar tunggal, biji dengan batang. Silakan dijawab Nopal. A, B, C atau D? Silakan Nopal ya. Nopal tidak aktif ini ya. Nopal silakan dijawab untuk pilihan gandanya Nopal. A, B atau C untuk nomor 1. Ya, yang termasuk bagian-bagian bunga berikut ya. Pilih A ya. Ya, yang termasuk bagian-bagian bunga berikut adalah A. Kepala putik, kepala sari, benang sari, mahkota ya, itu termasuk ya. Kemudian yang kedua, daun tanaman tebu adalah termasuk jenis daun titik-titik. A. Daun menyirip, B. Daun melengkung, C. Daun sejajar, D. Daun menjari. Apa di situ Nopal? Ya, C ya. 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 Selanjutnya, manakah gambar berikut yang menunjukkan gambar daun melengkung? Ya, siapa yang bisa menjawab itu? Noval? Wahyu? Ya, Wahyu Adilaga ya. Ya, manakah gambar berikut yang menunjukkan gambar daun melengkung? Ya, jadi ada 4 gambar di sini. A, B, C atau D? Ya. Selanjutnya batang basah ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Ini A nomor 2, B nomor 3, C nomor 1, D nomor 4. Mana gambar di situ?
Siapa yang bisa? Ya, kita pilih yang batang basa. C ya, nomor 1. Ya, bentar ya. Batang basa. Kemudian gambar daun terdapat pada nomor ya. Jadi ini ada beberapa gambar. Ada gambar akar, ada gambar batang, daun dengan biji. Ya, siapa yang bisa? C ya, nomor 3. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan bunga pada tumbuhan adalah titik-titik. A. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. B. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penangkal hujan. C. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai menampung makanan. D. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penangkal sinar. Ya. Ya. Kemudian akar terbagi dua bagian. Akar terbagi atas 2 bagian, yaitu A. Akar panjang, akar pendek. B. Akar tunggang, akar serabut. C. Akar batang, akar daun. D. Akar besar dan kecil. B ya. Ya. Kemudian yang merupakan fungsi buah berikut ini adalah titik-titik. Fungsi buah: A. Melindungi batang akar tidak mudah roboh. B. Melindungi akar dari sinar matahari. C. Melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. C ya. Yang dimaksud dengan batang pada tumbuhan adalah ya. Kemudian yang merupakan fungsi akar berikut ini. Ya. Jadi tugas kita kirim ya, kemudian kita lihat skornya. Dapat berapa ini ya? Oh ya, 90. Ya, kita dapat anakku semua dapat 90 ini ya. Ada 90 ini soal pilihan ada ukir. Poin totalnya 90/100. Ya. Di sini. Ya, jadi ini yang salah di nomor berapa ini ya? Nomor 1, 2, nomor 3 ya. Jadi manakah gambar berikut yang menunjukkan gambar daun melengkung? Salah, karena kita jawabnya ya, berarti opsionalnya. Ada opsionalnya ini yang salah ya. Ya, yang lain ini benar semua ini. Ya, ada semua totalnya, ada semua, jadi kita dapat 90. Ya. Anak-anakku sekalian, kita sudah tadi anak-anakku semua sudah menjawab soal-soal yang saya sudah kasih, yang saya share, baik itu melalui grup WA maupun saya bagikan di langsung di Google Classroom ya, pun di Google Drive. Anak-anakku sekalian, silakan disimpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, silakan disimpulkan masing-masing dulu ya, satu-satu dulu. Wastika Muspira, silakan disimpulkan terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Dapat mengetahui